Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كلمة التقوى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puja dan puji total semuanya hanya untuk Allah yang telah begitu banyak memberikan kita beraneka macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat sehat dan kesempatan, hingga dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Furqan. Tak lupa salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya. Hari ini hari Jumat, hari untuk bersolawat. Maka bukan hanya sekedar mengharap atau meminta mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tapi hendaknya kita juga memantaskan diri untuk menerima syafaat dari Rasulullah dengan cara memperbanyak salawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Al-Fakir selaku khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena dengan iman hidup menjadi aman, karena dengan takwa hidup akan bahagia sampai ke surga. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita di dalam Al-Quran, tapi sebagian kita tidak mau memperhatikan panggilan Tuhannya, sibuk dengan panggilan nafsunya, sibuk dengan keinginan jiwanya. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tutup telinganya, karena ini adalah panggilan istimewa untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar status yang diupload di media sosial, bukan sekedar ungkapan lisan, tapi ketakwaan adalah mengingat Allah selalu dan tidak melupakannya, taat, patuh, tunduk, dan tidak pernah durhaka, mensyukuri semua pemberian Allah dan tidak pernah kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung tentang kehidupan ini? Apa bedanya kita dengan makhluk ciptaan Allah lainnya? Apa bedanya kita dengan kucing, dengan kambing, dengan ayam, dengan ikan? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kenapa kita ada dan mereka juga ada? Sebagian kita hidup
tanpa tahu tujuan hidup. Yang menjadi pemandu hidupnya adalah perut dan apa yang ada di bawah perut. Jamaah yang dirahmati Allah, tatkala Allah menciptakan manusia, Allah tidak meletakkan manusia di bumi ini, melainkan Allah meletakkan manusia di surga. Allah perkenankan bagi Adam dan istrinya Siti Hawa untuk menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Tapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Wala taqraba hadhihi sajarah. Kata Allah, engkau jangan mendekati pohon ini. Ternyata iblis alaihi laknatullah tak berhenti menggoda. Tidak berhenti menggoda Adam alaihissalam dan Hawa istrinya, sampai akhirnya mereka pun tergoda. Dan kita semua tahu akhir dari cerita ini. Satu dosa yang dilakukan, hukumannya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kita sekarang berulang kali berbuat dosa, tapi nggak ada yang merasakan dosa yang kita lakukan. Kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi tanpa ada yang melihat. Padahal Allah senantiasa mengawasi. Ketika ditanya, kepingin masuk surga? Kita menjawab, kepingin. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Tapi terkadang kita berada di jalur yang tidak menghantarkan kita ke surga. Ahibati fillah, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, dan yang mengikutinya fala yadillu wa la yasfa, maka dia tidak akan pernah tersesat. Dia akan sampai tujuan. Dia tidak akan menderita dan sengsara. Dia akan bahagia. Yang perlu dipertanyakan, berapa banyak kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa lembar yang kita baca? Berapa jam yang kita habiskan untuk membaca kitab yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla? Allah katakan, "Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin." Inilah kitab yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, sebagian kita sibuk mencari dunia, menuntut ilmu untuk dunia. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi berapa lama kita hidup di dunia? Kita berjuang mati-matian hanya untuk 70 tahun? Bahkan sebagian 60 tahun sudah pensiun. Kita berjuang mati-matian hanya untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan. Bahkan ada sebagian orang yang tidak mau peduli dengan Al-Quran. Tapi akibatnya tidak ada pemaksaan dalam beragama. Bahkan Allah katakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman, monggo. Yang mau kafir, silahkan. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh kita datang ke masjid, duduk di saf pertama, capek mendengarkan ceramah. Allah tidak butuh. Qul in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau kita semuanya kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir, maka Allah itu sangat kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh untuk kembali ke surganya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan, "Wa man a'rada an zikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi, diwarisi oleh para ulama, disampaikan kepada umat. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan
ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sengsara, yang sempit, walaupun bergelimangan harta, walaupun dia menjadi pejabat, menjadi orang yang dihormati di masyarakat, tapi ingat, Allah sudah memberikan keputusannya, fa inna lahu ma'isatan dongka. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Hidup penuh dengan ketakutan, takut turun dari jabatan, takut hartanya berkurang, takut popularitasnya hilang, terus sakit jiwanya. WHO menyebutkan bahwa 1 miliar penduduk bumi sakit jiwa. Apa penyebabnya? Berpaling dari peringatan Allah. Allah jadikan ketakutan di antara matanya. Takut miskin, takut sakit, takut apa yang dimiliki hilang. Wasaddata alaihi samla, dan Allah cerai-beraikan urusannya. Sulit datang ke rumah Allah di awal waktu. Nih Jumat, seminggu sekali, sepekan sekali, seahad sekali, tapi kita masih sibuk dengan urusan ini, masih sibuk dengan urusan itu. Telat datang ke rumah Allah. Kenapa? Kita nggak punya waktu. Sedangkan kerja penuh semangat, datang tepat waktu, datang di awal waktu, penuh energi. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ketika orang lain mampu melakukan ketaatan di awal waktu, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku sahabat, ingatlah, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang yang beriman, dan surga buat orang-orang kafir. Semoga kita yang hadir di sini tidak tertipu oleh indahnya dunia. Kita mampu menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menggapai keridhoannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warra 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkuru 'ala ma yazidkum was'alu min fadlihi yu'azzikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.